Salam Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan kita semua dalam ibadah online GSJA Immanuel Jatugui. Kami berharap bahwasanya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah saat ini dalam kondisi sehat. Dan kami percaya bahwa hanya orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan saja yang akan selalu mendapatkan perlindungannya. Mari semuanya kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan satu pujian berkat kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
baik di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti ini. Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Walaupun kami tidak setia dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan penuh kasih, Ibu Susan akan membuka ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama membuka ibadah kita di dalam doa. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah kita, kita yang ada di sini, kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan menjamah kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik buat hidup kami ya Bapa. Kami boleh melewati Tuhan Yesus setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya itu semua atas izin Kau ya Tuhan. Kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberikan kemurahan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan buat hidup kami, sehingga kami boleh tetap bertahan Tuhan Yesus hanya karena Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan, mengurapi kami, melindungi kami Tuhan dari malapetaka, malah bahaya. Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Engkau tetap menyediakan yang terbaik buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera, Engkau akan memulihkan Tuhan keadaan kami. Terlebih dunia ini ya Tuhan, Engkau akan memulihkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau berada Tuhan di atas segala apa yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dan
Tuhan hebat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersama-sama Tuhan memulai ibadah kami ini pada saat ini ya Tuhan. Kami semua Tuhan Yesus bersatu hati bila ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu, kuasa-kuasa yang akan merebut kebenaran firman-Mu dari kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami bersatu hati, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang berada di tempat ini, bahkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati pelayanan kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini bukan sekedar menjadi ibadah rutinitas kami, tetapi menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Putra Allah yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi saya percaya hati kita tetap satu kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih bisa bersorak-sorai, kita masih punya kemenangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amen. Mari kita puji Allah dengan sorak-sorai. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Selalu kita agungkan, hanya Allah kita yang selalu kita tinggikan. Tiada lain, tiada Allah lain yang ditinggikan, hanya Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama, kita akan memasuki gerbangnya dengan bersorak-sorai, karena kita tahu walaupun kita hidup saat ini di tengah-tengah pandemi, tapi sukacita, sorak-sorai di dalam hidup kita, di dalam hati kita tidak akan pernah pudar. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Amin, puji Tuhan. Syukur baginya. Memang hanya Tuhan kita yang selalu membuat hati kita girang. Hanya Tuhan yang selalu membuat kita semangat di dalam hidup. Karena kalau kita mencari Tuhan, hanya Dia yang kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
mendapatkan kedamaian di dalam hati. Amin. Hanya di dalam Yesus kita bisa merasakan kemenangan. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dalam firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam hidup kita. Haleluya. Syukur bagimu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
selalu terbaik buat kami ya Yesus. Kami percaya Yesus, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat sedetik pun Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat hidup kami Yesus. Karena Engkau mengerti ya Bapa, Engkau memahami segala kebutuhan, Engkau memahami apa yang di dalam hati kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Allah. Syukur bagimu Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang kami sembah. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu peduli atas setiap kehidupan kami Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, untuk menolong kami, untuk memberkati kami, untuk menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyediakan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam kehidupan kami untuk menyatakan kuasa-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Biarlah hari-hari yang kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan, memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8. Kita membaca ayat yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan renungan saya beri judul yaitu mengikuti tuntunannya. Mengikuti tuntunannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita diselamatkan ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita juga bersyukur kalau kita menerima Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Jadi jaminan bagi hidup kita untuk kita terus menjalani kehidupan ini dan kita terus-menerus mengalami pembaharuan dalam kerohanian kita. Ya, sebagai proses di dalam pendewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau negara kita merencanakan satu tatanan kehidupan baru ya, yang disebut dengan new normal. Ya. Karena diprediksi bahwa COVID-19 ini
akan hilang dalam waktu yang belum diketahui. Ya, dalam waktu yang belum diketahui. Jadi pemerintah mewacanakan bahwa masyarakat akan kembali menjalani kehidupan normal dan berdampingan dengan virus corona. Ya, mulai menjalani kehidupan normal dan berdampingan dengan yang namanya virus corona. Tetap ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Artinya kita mulai menjalani hari-hari kita dengan normal. Kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita kembali kita lakukan dengan normal. Tetapi dengan satu kesadaran bahwa masih ada virus di sekitar kita. Ya, masih ada virus corona di sekitar kita yang bisa saja mengancam kehidupan kita. Itulah sebabnya protokoler kesehatan harus tetap kita jalankan. Ya, menjaga pola hidup bersih, memakai masker kalau keluar rumah, biasakan mencuci tangan dengan sabun, ya, menjaga tubuh kita tetap imun, makan vitamin, ya, minum yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, ini yang akan membantu kita menjalani kehidupan di yang dikatakan new normal. Ya, saudara, ini satu kebiasaan yang baru. Ya, kebiasaan yang baru bagi setiap kehidupan kita. Mulai kita mendisiplin diri kita, mulai kita memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk kehidupan kita, untuk tetap sehat. Ya, kita memiliki tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi kehidupan itu ada di pilihan kita. Pilihan itu ada di tangan kita, untuk kita tetap disiplin di dalam bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya. Jadi hukum alam nanti yang akan menyeleksinya. Ya. Saudara sudah siap? Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Ya, tadi dikatakan ayat yang kedua, roh. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dikatakan karena upah dosa adalah maut. Dan untuk selanjutnya kita harus memiliki disiplin diri. Memiliki disiplin diri, kita memiliki tanggung jawab atas kehidupan rohani kita. Tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, tanggung jawab pribadi lepas pribadi, dan tentunya kita tetap mengikuti protokoler yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu kita harus mengikuti tuntunannya. Kita hidup di dalam keinginan roh, bukan menuruti keinginan daging. Kalau di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Ya, kita ingat masa lalu kita ini adalah orang yang memiliki hutang. Sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Saudara kasih Tuhan, ini adalah protokoler yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang harus kita ikuti. Ya. Yang harus kita ikuti, Tuhan mau kita hidup menuruti keinginan roh, keinginan Tuhan, keinginan firman Tuhan, bukan menuruti keinginan daging yang hanya bersifat sementara. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
kita disadarkan bahwa dosa dan maut itu akan terus ada di sekitar kehidupan kita. Ya. Selama kita masih hidup di dunia, yang namanya dosa, yang namanya maut itu akan terus ada di sekitar kita. Ya, terus ada di sekitar kita selama kita ada di dunia ini. Tetapi sekali lagi bahwa pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau memilih yang mana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita mau memilih yang mana? Kita akan memilih mentaati hukum Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan, atau kita akan menuruti hukum dunia ini yang akan membawa kita kepada maut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kesulitan, penderitaan, tantangan hidup, ya, fokus dan prioritas hidup kita, bahkan persaingan hidup ini nanti yang akan menyeleksi setiap kehidupan kita. Yang akan menyeleksi kehidupan kita. Apakah kita dalam kehidupan ini ada di zona menuruti keinginan daging, atau kita ada di zona mengikuti keinginan roh. Ya, sekali lagi semuanya ada di tangan kita. Saya rindu dan saya berharap buat Bapak Ibu semua, buat saudara-saudara, buat anak-anakku yang masih muda, mari kita memilih untuk mengikuti keinginan roh. Karena ini yang bersifat kekal, yang membawa kita kepada kekekalan. Saudara yang kasih Tuhan, keuntungan jika kita hidup mengikuti tuntunannya. Yang pertama, kita ini akan tetap menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita ini akan menjadi ahli waris dari janji Allah. Ini dua hal yang menjadi keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Suatu yang sangat luar biasa, yang seharusnya menjadi pilihan kita, menjadi satu gairah untuk kita tetap ada di dalamnya, untuk kita bisa meraih semua apa yang menjadi janji-janji Tuhan bagi anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Jikalau kita hidup mengikuti tuntunannya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga yang menjadikan kita ini menyebut Tuhan atau kita berseru kepada Dia itu Aba. Berseru kepada Dia itu Bapa. Ya, berseru kepada Dia itu Bapa sebagai satu bentuk, ya, perasaan, satu kasih yang mengungkapkan betapa dalamnya hubungan kita itu dengan Bapa. Ya, jadi ketika kita ini menjadi anak Allah, ada keistimewaan di dalam kehidupan kita. Kita memanggil Tuhan kita itu dengan sebutan Bapa. Ini mengungkapkan kedalaman, keintiman satu hubungan, ya. Perasaan yang mendalam, satu kehangatan, satu keyakinan kita kepadanya. Alangkah indahnya jika perasaan ini ada di dalam hidup kita. Ada satu keintiman, ada satu hubungan yang mendalam, ada satu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah Bapa dari saudara, saudari semua. Kita memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa kita. Ada kepercayaan di dalamnya. Selain ada kepercayaan, ada ketaatan kita kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kuduslah yang menumbuhkan itu di dalam hati kita.
sebagai anak-anak Allah untuk menyebut Tuhan kita itu sebagai Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, di situ mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, barang siapa mengatakan bahwa dia adalah anak-anak Allah, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi teladan kita, yang menjadi patron kita itu adalah Tuhan kita sendiri. Kalau Tuhan sebagai Bapa kita dalam kehidupannya penuh kasih, Tuhan sebagai Bapa kita dalam kehidupannya juga mengalami penderitaan, maka dikatakan kalau kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini ternyata wajib ya hukumnya. Kalau kita dalam tanda kutip sedang menderita karena kebenaran, bukan karena dosa ya, tapi karena kebenaran, maka itu harus kita alami. Karena dikatakan barang siapa mengatakan dia anak Allah, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menaruh satu keyakinan di dalam hati kita. Kita menaruh satu keinginan untuk kita hidup taat, sehingga kita tetap menjadi anak Allah. Dan kita memiliki satu kepercayaan bahwa kita memiliki satu hubungan yang istimewa dengan Dia. Ada hubungan yang mendalam, ada hubungan yang begitu intim dengan Tuhan kita. Jangan kita takut lagi menghadapi kehidupan ini, jikalau kita tetap mengikuti tuntunan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi keuntungan kita jikalau kita tetap hidup mengikuti tuntunannya? Kita menjadi ahli waris dari janji-janji Allah. Di dalam ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyebut kita sebagai anak-anak Allah, dan kita terus mengikuti tuntunannya, kita mengikuti keinginan-keinginan roh, kita mengikuti keinginan-keinginan hati Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita ini ahli waris. Ahli waris dari setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya. Saya percaya saudara, ada begitu banyak janji yang belum kita nikmati di dalam kehidupan kita. Masih tersimpan, masih menjadi rahasia bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita terus hidup di bawah tuntunannya, kita tetap menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak untuk menjadi ahli waris dari setiap janji Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Proses yang dihadapi untuk menjadi ahli warisnya Tuhan itu tidaklah mudah. Ya. Jalan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita lewati untuk kita menikmati janji-janji Tuhan sebagai warisannya Tuhan. Itu memang tidak mudah. Penderitaan karena kebenaran itu menjadi bagian dari proses yang harus kita jalani. Ya. Tetapi saya percaya saudara yang kasih Tuhan, ketika hati kita ini memiliki satu komitmen, kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Roh Tuhan akan menolong kita.
Roh Tuhan akan memberikan kemampuan demi kemampuan dalam kehidupan kita untuk kita terus ada di jalannya Tuhan. Sekalipun prosesnya itu penderitaan mungkin harus kita lewati. Ya, mari kita tetap memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Ya, kita membaca di dalam Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Kalau ingin hidup kita tetap menjadi anak-anak Allah, menikmati hak-hak kita sebagai ahli warisnya Allah. Ya. Mari kita membiasakan hidup di dalam tuntunannya. Ya. Mari kita membiasakan hidup di dalam tuntunannya. Mari kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan yang akrab, menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kerohanian kita itu tetap imun. Ya. Dengan kita menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan tetap kita menjaga saat-saat kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi jangan lagi kita ini hidup secara sembarangan. Sebagai anak-anak Tuhan yang tadi Rasul Paulus mengingatkan kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dimerdekakan. Mari kita mulai membiasakan diri bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan, atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri. Ya, kita memperbaiki gaya hidup kita. Mari kita memiliki gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah yang taat, anak-anak Allah yang terus memperbarui diri dari hari ke sehari, tidak sembrono lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Kita mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Ini yang akan tetap menjaga kehidupan kita ada di jalannya Tuhan. Ini yang tetap akan membawa kita mengikuti tuntunannya Tuhan. Saya percaya saudara, dosa dan maut itu akan terus ada di sekitar kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Ya, tetapi kita sadar bahwa Roh Tuhan itu beserta kita. Roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita tetap kuat, itu yang akan membuat kita tetap imun ketika kita berserah kepada Tuhan. Mari kita bekerja sama bersama dengan Tuhan. Kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, supaya kita menikmati semua yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kita belajar hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih mengingatkan kita. Roh Tuhan masih mengingatkan kita. Mari kita hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Jangan kita mengikuti keinginan daging kita. Itu akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup mengikuti tuntunan Tuhan, itu akan membawa hidup kita kepada kekekalan. Haleluya. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Kita akan nyanyikan pujian ini sebagai bentuk keyakinan kita dan penyerahan diri kita bahwa kita mau hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
bisa menjauhkan kami daripada kasih-Mu, kasih yang luar biasa bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup untuk Engkau Tuhan, kami hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Bertepatan dengan hari Pentakosta, kita masih membutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus sebagai imun rohani kita. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita, tetapi Allah sudah menyediakan kekuatan yang luar biasa ketika Roh Kudus dicurahkan untuk gerejanya. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu untuk engkau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga langkah-langkah hidupmu terus dibawa kepada Tuhan di dalam satu kemenangan demi kemenangan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita membuka hati kita. Bapa yang di surga, hati kami limpah dengan rasa syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri menjalani hidup ini. Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu Tuhan. Tetapi ada roh yang Kau curahkan bagi kami. Untuk kami Tuhan, menjalani hidup ini, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang baru melalui kuasa Roh-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, aku berdoa untuk sedang jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, mari Engkau menjamah Tuhan, memenuhi anak-anak-Mu dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini, dunia yang penuh dengan ketakutan, tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan, kami akan tetap menatap kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan kuasa Roh-Mu. Syukur bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyeberangkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan masih berkemenangan. Amin. Saya merindukan Bapak Ibu sekalian di rumah tetap berkemenangan di dalam Tuhan, dan kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya ada dua pengumuman dari saya sebagai gembala. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa pemerintah sudah menetapkan untuk satu new normal atau kehidupan yang baru setelah beberapa waktu kita mengalami yang namanya pembatasan sosial. Bukan berarti semuanya dibebaskan, tapi kita bersyukur bahwa ibadah mulai dilonggarkan bagi kita. Oleh sebab itu, kita akan ibadah untuk minggu ini masih untuk hari Minggu saja. Jadi untuk pertengahan minggu kita off dulu, tapi untuk minggu depan kita bisa ibadah raya di gereja dengan ketentuan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian dari rumah bawa atau pakai masker, kemudian juga nanti tidak perlu untuk berjabat tangan, langsung aja duduk di gereja dan berdoa. Selebihnya nanti gereja akan menyediakan untuk cuci tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, tetap sehat, tetap kuat. Kita menyongsong hari-hari kita bersama-sama dengan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya.
Silakan menumpangkan tangan. Saya akan doakan dari tempat ibadah ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengangkat kehadirat-Mu Tuhan. Anak-anak yang Kau karuniakan untuk keluarga kami masing-masing, kami menumpangkan tangan dan memberkati mereka di dalam nama Yesus ya Bapa. Berkat-berkat ilahi menaungi anak-anak kami Tuhan, karena mereka adalah kepunyaan-Mu. Engkau lahirkan mereka di dunia karena Engkau punya rencana yang luar biasa untuk anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Bila Tuhan meneraikan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan jadikan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami sakit. Tuhan, biarlah Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu, buat Mbah Tun, buat Bu Supina Tuhan yang berbaring sakit Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan senantiasa ya Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan jaga dengan malaikat surgawi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Yang hari ini mungkin ada masalah yang berat Tuhan yang sedang dihadapi anak-anak-Mu di rumah ya Bapa. Engkau hadir, Engkau akan memberikan pertolongan dan jalan keluar ya Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan dengan kemenangan baru untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sidang jemaat yang aku cintai dalam nama Yesus Kristus, dalam aktivitasmu sepanjang minggu ini, beraktivitaslah dengan penyertaan seluruh berkat-berkat daripada Allah Bapa, Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan biarlah kasih Kristus menaungi kita, kasih yang penuh dengan kasih karunia itu, yang penuh dengan berkat itu, terus kita nikmati di dalam nama Yesus Kristus. Dan berkat-berkat yang kita nikmati dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, dan berkat-berkat itu terus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.